Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, kita dapat mengetahui bersama tentang kedatangan seorang Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan itu cukup menghebohkan dan juga cukup viral di media sosial. Dan ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Salah satunya adalah ada yang berpindah agama. Ada satu orang muslim yang berpindah atau dia menjadi murtad hanya karena kedatangan paus. Artinya dengan kedatangan paus itu justru semakin meyakinkan dia untuk mengambil keputusan pindah agama. Bagaimana videonya? Bagaimana kesaksiannya? Mari kita tonton video ini sampai habis dan jangan di skip supaya kalian tidak salah paham tentang isi video ini. Oke, untuk awalnya itu gini sih. Aku kan dari lahir itu kan Katolik. Terus aku juga besar dari keluarga Katolik juga. Sampai pada akhirnya aku ada di umur itu 22 tahun. Di umur 22 tahun, aku memutuskan untuk aku mencari jati diri aku. Jadi di umur 22 tahun itu, aku minta untuk keluarga aku, kan posisinya itu aku lagi di Jayapura waktu itu, lagi di Papua. Habis itu aku kayak kangen nih sama keluarga aku di Jawa. Kan di Jawa itu ada mami aku. Kayak aku pengen balik ke Jawa, tapi aku bingung caranya gimana ya. Sampai pada akhirnya aku minta untuk kakakku, Kak, aku mau kuliah aja di Jawa. Habis itu kakakku ACC, kira ya udah aku ke Jawa, aku kuliah. Tapi waktu itu aku nggak serta-merta langsung di Surabaya. Aku berdebatan dulu sama mami aku, terus mami aku ngizinin. Akhirnya ya udah aku di Surabaya itu 2016 akhir Kak waktu itu. Di umur aku menginjak 23 tahun waktu itu. Nah, habis itu ketika aku di Surabaya, aku itu dapat lingkungan yang langsung toksik gitu loh. Dimana lingkungan aku tuh bener-bener kayak menjauhkan aku dari Tuhan aku itu waktu itu. Aku udah nggak ke gereja waktu itu, aku jarang ke gereja. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama satu manusia nih dari server sebelah. Terus habis itu dia kenalin aku sama agamanya dia. Nggak perlu disebut juga lah ya, agamanya pasti udah tahu. Terus habis itu pada akhirnya mungkin karena juga iman aku setipis itu ya Kak, dan aku nggak dapat lingkungan yang baik juga, karena aku juga posisinya merantau sendiri di Surabaya, jadi aku kurang dapat temen yang dimana temen aku tuh ya toxic gitulah ya. Terus akhirnya ya udah aku kenal sama manusia ini, aku deket sama manusia ini sampai akhirnya aku menjalin hubungan nih sama dia gitu kan. Dan pada akhirnya aku memutuskan mualaf. Itu aku memutuskan mualafnya itu di tahun 2020 awal kalau nggak salah. Habis itu udah, awalnya aku nyaman nih Kak, aku happy gitu kan ada di agama baru aku. Tapi lambat laun aku merasa hidup aku hampa. Nggak tahu kenapa gitu kan. Sampai akhirnya aku ada di titik dimana aku salah kalau aku harus ninggalin Tuhan aku. Dengan posisi aku itu sama kamu masih pacaran gitu loh posisinya, belum ke jenjang yang serius atau belum ada di pernikahan gitu kan. Akhirnya aku putuskan untuk kita selesai waktu itu, kita udahan. Tapi posisinya aku masih di agama itu gitu loh Kak. Aku masih belum kembali ke Katolik gitu kan. Karena waktu itu pikiran aku adalah akhirnya aku memutuskan untuk aku agnostik waktu itu. Aku menangis. Aku percaya adanya Tuhan, tapi aku belum ingin memeluk agama manapun gitu kan. Jadi ya udah di media sosial aku berlagak seperti ya aku ada di agama itu gitu loh. Masih berhijab, aku masih aktivitas konten itu masih berhijab gitu kan. Cuman di real life-nya ya udah bebas aja gitu kan. Namanya juga agnostik gitu kan Kak. Sampai akhirnya gongnya itu kedatangan paus kemarin. Kedatangan Bapak Pope Francis kemarin itu kayak wah, coba aku masih ada di Katolik ya. Aku pasti bangga banget, aku pasti bahagia banget, tapi aku masih ini, jadi kayak aku masih sedih gitu loh kan.
masih bimbang dan ragu juga, sampai akhirnya ada live streaming kan waktu itu tanggal 5 September. Nah aku ikut tuh Kak, aku ikut live streamingnya, aku nonton live streamingnya. Awalnya biasa aja waktu aku nonton, tapi sakramen Ekaristi itu apalagi pas doa syukur agung yang hostinya itu tubuh Kristusnya diangkat ke atas tuh Kak, itu aku nangis banget sih Kak, itu aku bener-bener kayak kangen, aku bener-bener kayak langsung teriak sih, aku teriak tuh kayak, Tuhan tolong Tuhan, aku ingin kembali, aku benar-benar ingin kembali kali ini Tuhan, tolong Tuhan ketuklah hatiku jika memang benar aku anakmu, benar aku dombamu yang hilang, benar aku anakmu yang ingin engkau kembali kepada engkau, tolong Tuhan ketuklah hati aku, tolong Tuhan datanglah ke kehidupan aku, jika memang benar aku anakmu Tuhan. Udah dari situ, selesai aku nonton misa, selesai aku live streaming, aku berdoa kayak gitu. Habis itu ya udah Kak, aku jalanin aktivitas aku seperti biasa. Terus di hari Jumatnya itu sekitar pukul jam 3 pagi kalau nggak salah, itu aku dapat mimpi Kak. Aku dapat mimpinya itu aku didatangin sama Yesus langsung. Habis itu aku dikelilingin sama banyak cahaya gitu. Dan aku dapat dapat bisikan atau dapat omongan, beliau itu berkata, pulanglah anakku, aku menantimu. Itu aku langsung bangun sih Kak, aku langsung bangun dari tidur aku langsung nangis, aku langsung kayak bersyukur karena kayak Tuhan makasih Tuhan udah datang di mimpi aku, Tuhan terima kasih karena Tuhan udah mengetuk aku, kali ini izinkan aku untuk kembali Tuhan, aku berjanji aku akan pikul salibku lagi, aku berjanji dengan penuh kesadaran aku tidak akan meninggalkan engkau untuk kesekian kalinya. Ya udah Kak, itu kan hari Jumat ya. Terus habis itu Sabtunya, hari Sabtu sore itu aku ke paroki aku yang lama di Santa Maria Jombang waktu itu. Aku datang ke misa sore. Aku melangkahkan kaki aku ke gereja, tapi sekali lagi aku nggak bisa untuk masuk Kak, karena kayak aku ini berdosa banget gitu loh. Aku udah 4 tahun ninggalin Tuhan, aku udah 4 tahun ninggalin gereja, aku udah 4 tahun ninggalin gak misa. Kayak sekarang datang lagi ke gereja, ya Tuhan, aku berdosa banget Tuhan, aku udah jadi Yudas, aku udah bukan domba yang tersesat atau hilang lagi, tapi aku udah jadi Yudas Tuhan, aku udah mengkhianati Engkau. Tapi Tuhan izinkan kali ini aku bertobat Tuhan, aku ingin mengulang lagi iman Katolikku, tolong Tuhan langkahkanlah kakiku yang berdosa ini Tuhan. Akhirnya ya udah Kak, aku masuk ke gereja, aku ngambil air suci, aku bikin tanda salib, aku duduk di barisan itu paling depan, aku benar-benar menguatkan tekad aku, menguatkan mental aku, dan aku tuh nggak berhentinya lihat salib yang ada di atas tuh, kayak aku dari awal sampai akhir itu Kak, liatin salib yang ada di atas, kayak penuh penyesalan di dalam hati aku. Tuhan maafin aku Tuhan maafin aku Tuhan aku menyesal Tuhan, aku berdoa kayak gitu terus Kak, dari awal sampai akhir misa, sampai akhirnya aku memutuskan untuk di hari itu aku nggak sambut komuni karena aku masih berdosa, aku belum pengakuan dosa juga, pokoknya banyak penyesalan lah di hati aku. Sampai selesai misa itu aku nggak langsung pulang, aku ketemu sama Romo aku di situ, namanya Romo Widya. Aku bilang sama Romo boleh minta tolong waktunya sebentar nggak ya, mau ngobrol. Terus mungkin Romonya juga udah paham kali ya Kak, sampai akhirnya Romonya bilang ya udah ayo kita ke sekretariat. Ya udah akhirnya kita ke sekretariat, aku ngobrol berdua sama Romo aku bilang bahwa Romo, aku udah ninggalin Tuhan, aku udah ninggalin gereja selama 4 tahun, bahkan aku sempat jadi agnostik waktu itu. Tapi kali ini Romo izinkan aku untuk dapat penitensi dari Romo, aku mau pengakuan dosa, aku mau balik lagi ke Katolik, aku mau ngisi imanku lagi biar gak setipis tisu yang kayak dulu, aku mau mempertebal semuanya Romo, aku mau memperbaiki semua dari nol. Mungkin aku terlambat untuk kali ini, tapi tolong Romo, tolong aku, tolong bantu aku. Terus Romonya bilang tuh bilang kayak gini Kak, Monica, ya namanya kehidupan itu pasti ada pasang surutnya.
Mungkin di waktu dulu kamu kan masih umur 23 tahun, itu masih umur labil-labilnya. Wajar kamu mendapatkan perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku, tapi nggak ada kata terlambat, Monica. Mungkin di umur kamu yang 27 tahun ini, Tuhan memilih kamu lagi untuk kembali, karena Tuhan tahu kamu itu manusia yang kuat, kamu manusia yang penuh dengan keistimewaan di kehidupan kamu. Gak ada suatu hal yang kebetulan. Kali ini kamu datang ke gereja, kali ini kamu datang ke Romo, kali ini kamu meminta ke Romo untuk mendapatkan penitensi, mendapatkan pengakuan dosa, mendapatkan hal baru lagi di Katolik, itu bukan tanpa alasan. Alasan fisiknya yang pengen Romo tahu itu apa? Apa yang membuat kamu datang ke Romo? Apa alasan fisiknya yang membuat tekad kamu itu datang ke sini? Ya, aku jawab, Romo, untuk bukti fisiknya adalah kedatangan Paus Benediktus kemarin. Karena euforianya itu loh, Romo, di GBK itu kayak wah banget, pecah banget. Aku terharu, kayak hanya karena satu manusia pilihan Tuhan. Bahkan Pope Francis itu nggak kenal aku, nggak tahu aku, nggak ngapa-ngapain aku, tapi impactnya itu loh, Romo, besar di aku. Hanya karena tubuh Kristus yang diangkat, aku jadi kayak terpanggil, aku jadi ingin melayani Tuhanku kembali. Ya, Romo bilang, ya sudah, setelah ini kamu jangan berjalan lagi dengan penuh penyesalan. Anggaplah penyesalan itu berada di masa lalu. Untuk kedepannya kamu harus mempertebal imanmu lagi dengan apa? Dengan kamu layani ke gereja, kamu sering ke gereja, kamu ikut OMK lagi, kamu perbanyaklah iman-imanmu ke gereja sama teman-temanmu di gereja. Gak usah kamu mempeributkan atau memperdebatkan, nanti aku ditinggalin sama teman-teman aku yang dulu. Ya sudah, biarkan. Kamu pasti bakal mendapatkan lingkup yang lebih baik lagi. Tuhan itu akan memberikan kamu teman-teman yang mengerti kamu, merangkul kamu, tidak menghakimi kamu. Kalau memang dia menghakimi kamu, berarti itu bukan teman kamu. Kayak gitu sih, Kak. Sampai akhirnya ya udah, aku udah pengakuan dosa. Terus akhirnya waktu Sabtu kemarin itu aku misa lagi di Redemptor Mundi di Surabaya. Aku udah bisa sambut komuni lagi. Ketika aku berjalan bersama Yesus, kehidupan aku tuh kayak lancar-lancar aja gitu loh, Kak. Semuanya dipermudah. Tapi ketika aku meninggalkan semua itu, aku benar-benar dibuat sehampa itu, sekosong itu. Aku di tengah keramaian, tapi aku sendiri. Aku kosong, aku hampa. Maka dari itu, kali ini aku mau, ketika aku kembali lagi ke Katolik, aku ingin mempertebal imanku dengan caraku yang seperti dulu. Mungkin juga dibantu sama teman-teman aku yang sekarang, di OMK aku yang sekarang, begitu. Selain devosi Santa Maria juga, aku lebih suka di OMK-nya sih, Kak. Karena kan kalau OMK tuh sama orang-orang muda Katolik yang kreatif banget. Terus kita bisa melakukan perjalanan sama lintas OMK kayak gitu. Paus Fransiskus itu aku paling suka itu sama kesederhanaannya. Habis itu toleransinya tuh loh, Kak, tinggi banget. Bahkan dia tuh kayak nggak memperdulikan orang yang ngejahatin dia gitu loh, Kak. Dia tetap dengan penuh cinta kasih. Bener-bener kayak ayat kasihilah musuhmu itu ada di Paus Fransiskus itu loh, Kak. Itu yang bener-bener kayak, kenapa Paus Fransiskus bisa tapi aku nggak bisa untuk mengasihi musuhku sendiri, kayak gitu loh. Itu sih, Kak, yang teladan paling aku cintai dari Bapak Fransiskus. Jadi aku minta tolong sama teman-teman Katolik aku, please kalian jangan sampai jadi domba yang tersesat, atau jangan jadi domba yang hilang, atau bahkan jadi Yudas. Karena percaya di sama aku, kalau kalian mendekatkan diri kalian sama Tuhan atau sama lingkup gereja, percaya sama aku, kalian itu pasti punya iman yang sekuat itu. Bahkan kalian gak akan terpengaruh sama apapun. Yang segereja aja susah ya, apalagi yang beda agama atau beda gereja. Jadi please, buat teman-teman Katolik aku, mohon direnungkan kembali, mohon difikirkan kembali. Paling gak cintai diri kalian sendiri dulu. Punya pikiran, benarkah aku ini mencintai Kristusku? Apakah aku benar-benar mengimani Katolikku? Ataukah aku hanya sekedar ke gereja? Itu sih. Kita sudah mendengarkan kesaksiannya. Ternyata dia ini sebelumnya dia sudah beragama Katolik, berarti seorang pengikut Kristus. Kemudian dia mualaf,
dia menjadi orang Islam, kemudian dia kembali lagi ke agama Katolik. Tetapi dalam perjalanan dia kembali, itulah yang membuat meyakinkan dia, yaitu tentang kedatangan Paus Fransiskus. Ya berarti itu cukup memberikan dampak dalam hidupnya secara pribadi ya, untuk membuat dia atau mengkonfirmasi dalam dirinya bahwa keputusan yang dia ambil itu benar, yaitu untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Ingat teman-teman, kita boleh jatuh tetapi jangan sampai pada jatuh aja, tetapi kita harus bangkit. Mungkin ada di antara kalian yang merasa diri bahwa kami sudah jauh dari Tuhan, masih ada kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kalian. Kalau kalian masih ragu-ragu, silakan berdoa dan saya yakin bahwa Tuhan akan menuntun kalian untuk menemukan jalan kebenaran. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan untuk kalian yang ingin merekomendasikan video-video TikTok untuk kita reaction, silakan tag aja pada akun TikTok saya. Kalian mention Yata Official. Nanti kita akan reaction pada video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini Yata Zep, dan subscribe juga channel Yata Official. Di situ juga kita akan reaction video-video yang cukup fenomenal tentang kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.